Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid, guru PAI dan Budi Pekerti SMP 4 Negeri Kepaten, sekaligus mahasiswa UIN Maula Malik Ibrahim Malang, PPG Head 2 kategori 2 akan mensosialisasikan pengenalan P5 dan PPRA. Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum materi kita mulai, anak-anakku, mari kita pertama panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kenikmatan iman Islam, kenikmatan sehat walafiat, maka kita jaga dengan sebaik mungkin dengan beramal kebaikan, amal kebajikan, dan insya Allah kalian nanti akan kita beri Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ini diakui menjadi umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum materi kita mulai, pamit akan mengabsensi terlebih dahulu. David, alhamdulillah. Nabahan, alhamdulillah. Safa, hadir, alhamdulillah. Yogi hadir, alhamdulillah. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Bagaimana pada kesempatan hari ini kalian kondisinya baik-baik ya? Baik. Silakan. Sehat. Semangat kan? Semangat. Apalagi menuntut ilmu harus semangat. Coba pakai suara keras. Semangat untuk belajar. Ayo. 1, 2, 3. Semangat. Alhamdulillah, berarti pamit dan juga siap untuk belajar bersama dengan kalian. Anak-anak yang saya banggakan, untuk kesempatan hari ini Pak Hamid akan mensosialisasikan pengenalan tentang P5 atau PPRA. Tetapi kalian insya Allah kalau P5 sudah tahu. Oke, karena kalian kelas favorit juga update selalu. Ya, alhamdulillah, birrohir, alhamdulillah. Dan untuk pengenalan pada kesempatan hari ini Pak Hamid membawa tema gaya hidup berkelanjutan, sapaku tanggung jawabku. Sapaku tanggung jawabku. Nah, dari kalian di sini, siapa yang biasanya membuang sampah sembarangan? Ada atau tidak? Alhamdulillah. Kalau ada sampah, kalian apakan? Alhamdulillah. Apakah sampah ada manfaat untuk kalian? Ada. Apa manfaatnya? Dijawab ulang ya. Alhamdulillah. Kayaknya kelas-kelasnya luar biasa ya anak-anaknya. Bisa dijawab ulang, bisa dimanfaatkan sehingga menghasilkan karya, ya, bisa menghasilkan uang. Alhamdulillah. Coba kalian bisa melihat tampilan CPP yang sudah Pak Hamid tentukan, kalian bisa lihatnya. Nah, deskripsi proyek
Nah, proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memiliki tujuan agar kalian semua mampu memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitar kita. Nah, hal yang ditekankan di sini adalah membangun kesadaran untuk kita semua untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan serta mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan. Dari slide yang pertama ini, kalian sudah bisa memahami atau belum? Sudah ya? Sudah bisa memahami ya? Ini sangat penting loh ya, untuk menjaga alam, untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Ya, semoga kita bisa mempraktekannya dengan baik. Kemudian, mengapa Pak Hamid memilih tema ini atau proyek ini tentang sampah adalah tanggung jawabmu, dan tidak untuk Pak Hamid saja, bukan untuk kepala sekolah saja, bukan untuk Pak Hukum, tetapi untuk semuanya, karena kita menjaga lingkungan sekitar kita. Karena apa? Saat ini di Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di lautan. Nah, untuk itu Pak Hamid mengambil tema sampah tanggung jawab sebagai upaya mengembangkan edukasi yang mendorong sikap arif atau sikap bijak yang diharapkan tumbuh dan kemudian berkembang di jiwa kita semua sebagai orang Indonesia, apalagi kita seorang pelajar, apalagi Pak Hamid seorang pendidik. Ini memunculkan kesadaran dari individu itu sangat susah. Semoga kalian artinya terbuka. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ruang lingkup itu meliputi eksternal atau internal. Itu bisa kalian dilakukan di rumah, dilakukan di sekolah atau dimanapun berada. Kemudian ini sangat relevan dengan semua mata pelajaran, ya, karena permasalahan sampah adalah tanggung jawab warga sekolah. Jadi tidak PKI saja, semua mata pelajaran yang kalian belajar. Kemudian tujuan kerangka proyek ini, Pak Hamid mengenalkan kepada kalian. Tujuannya yang pertama, membantu kalian semua mengetahui manfaat dan bahaya limbah bagi kehidupan saat ini dan yang akan datang. Jadi limbah itu bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Ya, alhamdulillah negatif jika berdampak negatif. Jika berdampak positif, kita manfaatkan dengan baik, itu akan menghasilkan karya, menghasilkan uang dan lain-lain. Alhamdulillah. Tetapi yang di sini kami menekankan kepada kalian supaya sampah ini bisa kita manfaatkan dengan baik sehingga membuat karya, kemudian bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Itu yang saya harapkan. Kemudian Pak Hamid ingin kalian semua mengetahui cara-cara pengelolaan limbah atau sampah agar mempunyai nilai manfaat atau nilai ekonomis. Itu yang saya harapkan. Dimensi yang terkait, yang pertama, supaya kalian masuk kategori apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena an-nadhafatu minal iman, kita bisa menerapkan itu. Karena P5 itu juga salah satunya adalah tadi. Ya, jadi sampah adalah tanggung jawab. Itu berarti menerapkan hadis baginda Rasulullah an-nadhafatu minal iman.
kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu dimensi ini, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkeadaban, dinamis dan inovatif. Ini yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kegiatan tahap pengenalan P5. Langkah-langkahnya yang pertama, pemaparan materi tentang gaya hidup berkelanjutan, sampah, tanggung jawab. Peserta didik atau kalian semua terlibat aktif dalam sesi tanya jawab yang nantinya kita bahas pada waktu materi yang nanti Pak Amin akan memaparkan kepada kalian atau menjelaskan kepada kalian atau kita bersama-sama belajar. Kemudian nanti ada pembagian kelompok, kemudian kalian secara kelompok diminta mencari studi, literatur, menggali informasi mengenai gaya hidup, sampah, tanggung jawab, boleh di internet, perpustakaan atau sumber-sumber lain. Karena belajar sekarang sangat mudah sekali, bisa memanfaatkan HP kalian dengan sebaik mungkin. Jika HP digunakan untuk belajar, dampaknya sangat bagus untuk kalian. Kemudian nanti Pak Amin akan meminta kepada kalian mengerjakan LKPG, mengumpulkan LKPG melalui Google Classroom setiap kelompoknya. Itu yang saya harapkan. Kemudian materi ini, ya, ini bisa kalian lihat. Ini Pak Amin tidak terangkan. Bisa kalian amati di slide ini. Karena apa? Materi ini sangat penting untuk kalian semua. Karena seorang manusia adalah penghasil sampah. Dikutip dari Dirjan PS KLB 3 2020, sampah yang ditimbulkan setiap individu per hari itu 7 kg dari satu ya. Sementara timbulan sampah per tahunan mencapai 64 juta ton, mungkin bisa 100 ton tiap tahunnya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan dampaknya juga negatif, mungkin banjir dan kemudian laut full sampah, kali dan lain-lain itu. Nah, sampah adalah satu bahan yang terbuang, sisa dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai guna dan nilai ekonomis. Jenis sampah ini ada beberapa jenis sampah yang perlu kalian ketahui, bisa kalian lihat di slide yang Pak Amin tampilkan. Ini ada beberapa jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Contohnya sampah dapur, sisa makanan, sisa sayuran, buah yang mengalami pembusukan secara alami dan sebagainya. Ini dinamakan sampah organik. Kemudian sampah non-organik, contohnya logam, besi, kaleng, plastik, botol, karet yang tidak mengalami pembusukan. Ini dinamakan sampah organik. Kemudian sampah yang sangat berbahaya, contohnya baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas, sampah infeksius. Ini sangat berbahaya sekali. Beberapa lama sampah dapat terurai oleh alam. Coba kalian bisa lihat, kalau sampah organik itu 1 sampai 2 tahun, sampah kardus itu 3 sampai 5 bulan, filter rokok 10 sampai 12 bulan, kulit sepatu itu 25 sampai 30 tahun, kain nilon itu 30 sampai 40 tahun, karet saja itu 30 sampai 40 tahun, kemudian aluminium 80 sampai 100 tahun, plastik ini Masya Allah. Makanya sekarang itu pemerintah mengupayakan supaya mengurangi menggunakan plastik itu. Karena apa ini plastik? Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya ini nanti akan tidak baik juga. Karena apa plastik? Di sini 10 sampai 450 tahun. Coba kalian bayangkan,
coba ya. Ini pengenalan kelima. Dan bahaya sampah bisa memunculkan berbagai penyakit seperti disentri, diare, ispa. Ini ispa adalah infeksi saluran pernapasan akut dan lain-lain. Ini bahaya. Ini sangat bahaya sekali. Nanti kalau sudah materi pamit ya terangkan kepada kalian, nanti kalian juga akan saya kasih tugas. Nanti akan membuat kelompok, yang berisi 5 atau 6 orang, kemudian lakukan kajian interaktif yang kalian dari mulai dari internet, kemudian dari perpustakaan dan lain-lain. Nanti kami akan membawa tema dengan ini, gaya hidup sampah. Tanggung jawab. Mungkin dari pengenalan P5 atau PPRA, apa ada yang ditanyakan atau sudah paham? Lagi alhamdulillah sudah paham. Maka dari itu kami ingin kalian mengerjakan untuk pemanasan, untuk stimulus, yang nantinya kami akan membawa materi atau membawakan materi tentang gaya hidup sampah. Untuk hari ini untuk pemanasan kalian mengerjakan LKPG yang Pak Ahmed berikan kepada kalian. Ya, silakan bisa membuat kelompok. Terima kasih. Ya, saya tunggu sampai 30 menit. Anak-anakku ya saya berikan alhamdulillah kalau KPD tentang P5 yang sudah kalian kerjakan dengan baik. Ataupun untuk materi selanjutnya kami akan jelaskan pada waktu pembelajaran yang minggu yang akan datang. Kalau sekarang hari ini hari Jumat, itu Jumat yang akan datang. Dari pengenalan P5, kalian sudah paham atau belum paham? Dan kalau begitu, saya akhiri. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti dan nantinya akan bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Dari pamit, mohon maaf dan wassalamualaikum